Hai, kamu lagi dengerin podcast Kata Arka yang bakalan nemenin kamu dimanapun dan kapanpun. Jadi, gak usah kesel sama problematika hidup, yuk diobrolin aja. Karena selama beberapa menit ke depan, podcast ini bakalan nemenin kamu yang sedang beraktivitas maupun males-malesan, atau lagi rebahan sambil stalking sosial media mantan. Dan ini dia, selamat mendengarkan. Dari siang sampai tengah malam tuh saya tuh ternyata suara saya ditongkrongin sama Pak Menteri. jadi salah gitu ya. Misalnya ada revisi gitu, Mas tahan dulu ya. Nanti revisinya skripnya direvisi langsung nih sama Pak Menteri gitu. Wah ternyata buat besok pagi launching pressconnya Pak Presiden dan para menteri. Di tahun kemarin itu 2 kali deh saya AMI Awards sama Miss Indonesia. Oh enggak, Miss Indonesia awal tahun. Jadi voice over untuk event tersebut dan langsung kan live secara live gitu. Jadi nggak boleh salah. Hai, balik lagi di podcast Kata Arka dalam sesi ngehip ngobrolin hidup. Dan kali ini gue kedatangan salah satu bisa dibilang menemani hari-hari kalian tiap hari suaranya di segala stasiun televisi. Dan beberapa waktu yang lalu lagi ada project baru dan suaranya ada di salah satu Instagram bisa dibilang orang nomor 1 di Indonesia. Ada Kak Bimo di sini. Halo. Podcast kamu namanya apa nih buat pendengarnya? Atau podcast buat teman-teman yang dengerin? Kata Arka. Siap. Terima kasih loh Arka udah diundang. Iya, aku yang ngobrol gitu ya. Gue yang thank you banget udah mau main-main ke podcast Kata Arka gitu. Santai. Gimana Kak? Ya, jadi sebenarnya kan banyak orang yang belum kenal jauh nih tentang voice over dan baru beberapa tahun belakangan ini nih tahu nih kok ternyata dari suara tuh bisa menjadi sesuatu hal yang besar gitu. Dah, yang gue mau tanyain ke Kak Bimo nih terutama apa atau gimana pertama kalinya Kak Bimo tahu nih dunia voice over seperti ini? Oke. Iya sih, sebelumnya juga gue seneng banget ya karena nggak sengaja kemarin gara-gara viral kan tuh ya kayak jadi orang-orang akhirnya bukan ngelihat guanya sebagai voice over sih, tapi jadi bener yang kata lu bilang tadi, banyak orang yang akhirnya tahu, oh iya nih ada industri yang namanya voice over gitu kan, atau pengisi suara. Sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu kan, oh ini ternyata yang di iklan-iklan itu atau buat di film-film itu namanya voice over sebenarnya kayak gitu. Kalau mau diceritain sedikit, gue itu udah dari tahun 93 Kak, 93-96 itu udah terjun di dunia voice over, awalnya jadi dubber gitu. Jadi sebenarnya dubber sama voice over tuh hampir mirip-mirip dikit ya Kak? Nah, kalau di Indonesia itu dubber itu lebih identik untuk pengisi suara film-film, lalu kartun, atau animasi, atau telenovela, atau lain-lainnya lah. Pokoknya pengisi suara untuk film. Nah, kalau voice over talent itu biasanya untuk iklan-iklan komersil TV, radio, digital, atau event-event gitu. Itu namanya voice over talent gitu. Jadi awal masuk di dunia dubber itu ketika berapa tadi Kak? 93? Jadi tahun 93 dulu tuh gue ikut ayah gue ya. Jadi ayah gue tuh udah jadi dubber sekitar tahun 80-an lah. Itu kalau sekarang teman-teman tahu yang namanya podcast, dulu tuh tahun-tahun segitu 90-an awal itu tenar banget yang namanya sandiwara radio. Oh iya, yang ini ya kayak catatan si Boy kan dulu juga dari radio kalau nggak salah katanya. Sebenarnya seperti itu, tapi jauh ke belakang lagi ada judul-judul besar kayak Saur Sepuh, Tutur Tinular, kayak gitu. Oh iya, Tutur Tinular tuh. Sampai ada kasetnya yang pita, gulungan pita itu kan ya.
Betul, kaset-kaset gitu. Jadi dulu ada Sanggar Cerita juga. Banyak deh pokoknya zaman-zaman dulu tuh. Dan ada satu studio besar atau ya, sebenarnya komunitas ya namanya Sanggar Prativi. Dan teman-teman juga bisa googling itu kayak sebenarnya kita latihan berperan gitu ya, kayak latihan teater tapi lebih ke ngolah suara kayak gitu. Ya udah awalnya di apa namanya diajak bapak gitu ya, nemenin bapak kerja kecil tahun 96 tuh akhirnya mulai ngisi-ngisi kartun-kartun gitu-gitu tuh. Kartun-kartun, film-film dan di saat itu bapak juga ngisi buat film-film kayak Misteri Gunung Berapi gitu-gitu tuh, Mak Lampir kan. Oh Terus ada iya. telenovela gitu-gitu. Nah, bapak tuh dulu kalau teman-teman tahu kartun Disney ya namanya ya Walt Disney gitu, bapak tuh yang jadi Goofy itu dulu tuh. Ah ya Oh. gitu-gitu. Ya jadi emang udah turun-temurun kayaknya pita suaranya gitu. Baru di tahun 2000 gue lebih fokus untuk ngerjain iklan-iklan TV dan radio gitu. Udah mulai Oh. jarang tuh ngisi-ngisi buat film-film. Jadi emang dari kenal awal dari voice over itu udah mendarah dari ini ya, dari ayah ya, dari bapaknya. Iya, Udah kayak keturunan aja, udah suaranya udah enak gitu buat betul. didengerin gitu, nyaman aja gitu. Bakat sih kalau dibilang orang bakat pasti ada bakat ya. Kita misalnya Arka juga sering maksudnya bikin podcast kayak gini juga pasti ada bakat untuk ngobrol yang baik dan yang benar entah dari keluarganya gitu. Bakat sih pasti ada, tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, gua ngulik-ngulik soal voice over, lalu gimana sih ini emang ada teori apa aja sih? Ternyata banyak banget, nggak cuma sekedar ngomong, ternyata banyak teknik yang harus dikuasai gitu ya dan dipelajari di seni berbicara ini selain public speaking gitu. Jadi sebenarnya dari awal kenal voice over pun nggak murni tiba-tiba jago gitu ya, harus ada latihannya, Enggak, ada apa betul, namanya, mengetahui apa yang sebenarnya di voice over ini tekniknya seperti apa dan apa betul. implementasinya untuk apa, untuk bisa jadi sampai sekarang tuh prosesnya panjang berarti ya, Kak? Panjang, ya lumayan panjang ya. Sebelum saya berani dalam tanda kutip untuk mencoba brandingin saya sebagai voice over talent dan coba untuk ngasih tahu ke teman-teman yang ada di sosial media atau orang-orang gitu, ya pasti saya ngulik dulu gitu. Bersyukur banget saya itu lahir dan dibesarkan sama ayah seorang dubber, jadi basicnya tuh udah ada tuh basic untuk karakter dan perannya gitu. Nah, tapi sering berjalannya waktu juga saya mulai baca-baca banyak literasi gitu-gitu, ternyata ada teknik-teknik seperti giggling, emphasizing, speed reading, intonasi, tone suara, yang itu tuh kepake banget kalau teman-teman pengen masuk di dunia voice over gitu. Nah, untuk project nih, project yang kan kemarin Mm-mm. ada sempat project bareng ini ya, eee, kayaknya pemerintahan atau bagaimana, BUMN mungkin ya, lebih tepatnya atau itu Mm-mm. Kemenparekraf bisa Oh iya dibilang? benar 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 benar. Betul betul. Yang Bangga Buatan Indonesia ya. Iya, itu Kemenparekraf atau Ah, BUMN tuh, Kak? kayaknya itu saya kurang tahu sebenarnya mungkin project dari Pak Tama ya. Tapi ini kan boleh dibilangnya bukan campaign tapi kayak gerakan nasional untuk bangga buatan sendiri gitu kan di tengah pandemi kayak gini supaya ekonomi tetap berputar, kita semua tetap bisa menghasilkan uang, intinya ya kita saling support dan saling beli produk tetangga kanan kiri kita gitu kan. Iya Kayak iya gitu iya. sih. Nah, awalnya juga saya nggak tahu itu sebenarnya project itu. Jadi waktu itu di kontak sama ada di Instagram gitu kontak saya, Mas boleh bekerja sama nggak? Gini ini untuk program sosial gitu. Oh boleh boleh boleh. Terus saya baca skripnya, wah kok kayak nggak main-main gitu. Terus Mas besok ada waktu yang agak panjang nggak? Ah, ada Pak gitu. Dari siang sampai tengah malam tuh saya tuh ternyata suara saya ditongkrongin sama Pak Menteri. Jadi di jadi salah gitu ya. Misalnya ada revisi gitu, Mas tahan dulu ya. Nanti revisinya skripnya direvisi langsung nih sama Pak Menteri gitu. Hah. Wah, ternyata buat besok pagi launching press con-nya Pak Presiden dan para menteri. Jadi sebenarnya Kayak ya, gitu. nggak nyangka ya kalau sebenarnya project yang ditawarin itu ternyata gede banget gitu.
Iya, gede banget. Ya, tugas negara tapi kan. Kalau Tugas negara. project-project yang lain misalnya, yang selama ini Mm-mm. udah dilakukan gitu, atau project pertama yang Kak Bimo dapat apa sih, Kak? Waduh, lupa saya tahun 96 tuh pertama kali. Saya ngerjain buat iklan apa ya? Kayaknya minyak telon deh. Masih anak-anak juga waktu itu. Masih bocah juga ya, kayak minyak telon deh. Itu project pertama saya, cuman saya lupa di mana. Terus dapat berapa gitu juga karena masih kecil banget kan waktu itu juga. Kalau project-project yang apa ketika udah profesional nih, udah apa ya? Aha. Udah seberapa banyak sih Kak dari apa namanya iklan ataupun TV komersil atau diundang ke acara kemarin kan sempat apa namanya beberapa acara ini ya gede kayak AMI Award misalnya gitu. Oh iya, kalau itu live voice over ya. Jadi eh apa ya, kalau boleh dibilang kayak tantangan baru juga sih buat saya untuk live voice over. Di tahun kemarin itu 2 kali deh saya. AMI Award sama Miss Indonesia. Oh enggak, Miss Indonesia awal tahun. Awal tahun. Jadi voice over untuk event tersebut dan langsung kan live secara live gitu. Jadi nggak boleh salah, nggak boleh salah penyebutan, nggak boleh gemeter, nggak boleh. Ya pokoknya gitu deh, banyak tantangannya juga. Cuman jadi proses juga kan, gitu. Kalau project-project yang sudah berlalu iklan-iklan tuh apa yang paling berkesan atau sebanyak apa sih sebenarnya projectnya itu? Yang paling berkesan sih, wah karena nggak ada sih yang paling berkesan ya. Udah kebanyakan juga. Tapi satu sih mungkin waktu itu buat ngerjain apa ya, saya lupa. Jadi memang iklan itu agak nyeleneh gitu, bukan buat TV lah, waktu itu buat digital gitu. Jadi bebas berkreasi kan, nggak kayak di TV yang mungkin dijagain untuk tetap sopan iklannya gitu-gitu. Nah waktu itu ada satu production house atau PH gitu yang kontak saya untuk bikin iklan yang agak nyeleneh gitu. Terus dibilang jangan ngeluarin suara bagusnya ya gitu. Pokoknya jelek-jelekin deh. Lah gimana? Terus saya udah ngejelek, udah coba baca skrip jelek gitu ya, pakai nada jelek, pakai intonasi jelek, masih dibilang bagus. Bingung juga saya. Ya udah dah. Jadi itu Ya kalau biasanya aja sih. pengennya bagus tapi tadi itu PH-nya minta agak suaranya agak dianeh-anehin gitu ya, kayak dijelek-jelekin gitu ya. Kalau dianeh-anehin masih mending. Ini minta dijelekin, kan saya bingung. Bingung gimana ya harus jelek-jelekin gitu. Jadi sampai saat ini tuh udah berapa iklan Kak? Kita kira-kira project yang udah digarap. Wah, nggak hafal Kak. Banyak. Nggak Bulan ngitungin ini ya, aja ada Kak. saking Nggak tiap hari ngitungin. gitu. Berarti kayaknya tiap hari aku gua nonton TV nih atau tiap iklan itu kayaknya ada suaranya Kak Bimo nih gitu. Nyelip ada, cuman nggak semua. Iya, iya. Berarti yang Nyelip satu dua mah ada. ada di dunia voiceover ini sebenarnya banyak ya Kak? Kenapa? Kenapa? Yang hadir di dunia voiceover ini, pekerjaan voiceover ini sebenarnya orang-orangnya di baliknya itu banyak gitu. Lumayan banyak sebenarnya, tapi itu aja. Dan lebih lebih apa ya, trennya tuh lebih ke kenalan-kenalan aja gitu. Jadi circle-nya itu aja, kolamnya itu aja gitu. Nah, dengan orang-orang akhirnya tahu industri voiceover gitu kan, jadi makin banyak yang mau berkecimpung kan gitu. Jadi mungkin buat klien jadi nggak bosan, wah Bimo-Bimo aja nih gitu. Ada juga yang lain gitu sih. Kalau dibilang banyak sih banyak, cuman rata-rata kenal-kenalan aja gitu. Atau Jadi anaknya dia, atau ada adiknya pilihan dia, gitu ya. gitu-gitu. Relasi ya berarti ya. Iya, lebih ke KKN sih sebenarnya. Lebih nepotisme. Tapi dalam hal kreatif dong tentunya dong. Oh pasti dong, pasti. Nah makanya seneng banget juga sekarang banyak banget teman-teman yang juga buka apa ya, buka buka wawasan tentang voiceover, banyak yang branding dirinya sebagai voiceover talent.
jadi banyak yang tahu juga gitu tentang industri ini. Berarti nih untuk tips teman-teman yang bisa dibilang mau bergerak di dunia voiceover tuh gimana nih Kak? Oke, jadi yang pertama harus ditanemin dulu gitu ya di teman-teman, itu jangan pesimis suara jelek. Nggak ada suara yang jelek gitu. Semuanya bagus diciptain sama Tuhan. Yang jelek itu pandangan aja dan pendengaran orang. Jadi semua karakter mau cempreng, mau ngebas, even teman-teman yang maaf ya, cadel gitu pun, kalau ditanya bisa nggak jadi voice over talent, ya bisa gitu. Saya pasti jawab bisa. Cuman dengan skrip dan karakter yang menyesuaikan pastinya. Model seorang voice over talent itu sebenarnya bukan suara yang bagus, tapi mental dan kecepatan dan juga ketepatan kita menerima brief dari klien, serta mengaplikasikan si teknik-teknik voice over itu saat proses recording. Banyak yang suaranya sebenarnya lebih bagus dari saya kalau boleh dibilang ya. Lebih bulat, lebih deep, lebih mature gitu untuk yang cowok ya. Jadi pas mereka, adalah 1-2 teman saya juga gitu, pas mereka masuk ke dalam studio, mentalnya berantakan, gugup, klien ngebrief untuk, "Mas pakai intonasi seperti ini, Mas nanti speednya segini." Dia nggak bisa menangkap brief itu dengan baik, kan sayang jadinya suara yang bagus kan, yang dipunya gitu. Jadi sebenarnya Dan kalau semuanya kenapa kenapa? boleh ya, semuanya boleh mencoba untuk jadi Boleh dan voiceover gitu. bisa. Boleh dan bisa, dan punya kesempatan yang sama gitu. Tapi kalau mau latihan-latihan aja mah, itu bisa banget setiap hari-hari, sehari-harinya gitu ya. Lebih banyak denger radio, lebih banyak denger iklan atau podcast, dan mendalami peran gitu. Oh, guru nih kalau ngomong seperti ini nadanya. Polisi seperti ini, dokter seperti ini, banyakin referensi. Kalau kita lagi jalan, naik motor atau naik mobil, ada spanduk atau ada baliho gitu ya, udah dibacain aja gitu dengan intonasi-intonasi promo atau intonasi-intonasi yang lain gitu. Cara belajar yang simple banget. Jadi apa namanya, untuk jadi voiceover tuh ternyata nggak sulit-sulit banget, tapi juga nggak segampang itu untuk Betul, untuk terjun gitu betul. ya. Untuk jadi seorang yang bisa dibilang mau nih nyoba dunia voiceover. Tapi kan biasanya ada orang nih Kak, setengah-setengah gitu. Pengen nyoba tapi ketika di pertengahan itu ngerasa bahwa oh kayaknya apa kok nggak cocok ya? Kayaknya gimana ya? Nah, itu gimana tuh Kak ngatasinnya gitu? Ya, karena kalau dunia voice over ini kan, ya balik lagi dari awal, kamu pengen jadi voice over talent atau enggak? Karena kalau pengen jadi voice over talent, otomatis semuanya tuh harus difokusin kan. Nggak bisa kerja kantoran. Kenapa saya bilang nggak bisa kerja kantoran? Itu di studio ya, kalau recording itu biasanya mulai dari jam 10 sampai recording terakhir itu biasanya jam 5 gitu. Kalau emang teman-teman pengen jadi voice over talent dan pengen terus ada kesempatan gitu ya, harus jadi freelancer gitu. Cuman kalau buat nyambi-nyambi aja sih nggak apa-apa. Kalau teman-teman lagi ngantor, jam 1 lagi break, jam 12 lagi break, kan bisa dipanggil klien atau ambil take-take yang biasanya malam tapi itu jarang banget, atau yang weekend gitu. Voice over bisa dikatakan hampir sama dengan dubber tadi. Kalau untuk Mm-mm. apa namanya memainkan karakter-karakternya, itu Kak Bimo biasanya nguliknya gimana Kak? Iya, itu tadi yang saya bilang, kalau memainkan karakter pertama kita harus tahu dulu banyak profesi ya, karena kan di saat kita jadi, misalnya kita seorang dubber tuh enak sebenarnya, kita ngisi suara depan mata kita ada si tokohnya gitu. Oh, tokohnya tua, oh tokohnya muda, lalu oh tokohnya lagi nangis, tokohnya lagi ketawa. Nah, tapi kalau voice over talent biasanya nggak ada gambar tuh, cuman kita bacain skrip. Misalnya kita dapat skrip, "Bimo nih kamu jadi wartawan." Nah, kalau misalnya kita nggak sering ngulik jadi wartawan tuh gimana cara bacanya ya, mereka ngomongnya tuh gimana ya, bersikapnya gimana ya, ya jadi bingung kan. Nah, makanya kalau untuk karakter-karakter yang lo bilang tadi gitu, lebih banyak referensi untuk ngelihat profesi-profesi di sekitar kita. Bahkan anak kecil misalnya, atau bapak-bapak, dewasa muda itu gimana sih kalau ngomong sama anaknya, kayak gitu. Termasuk Gitu. di iklan tuh berarti tiap iklan Kak Bimo itu ini ya, ngulik ya, iklannya karakteristiknya maunya seperti apa, jadi suaranya Oh disesuaikan pasti. gitu.
Ya pasti gitu. Nah, keuntungan voice over talent yang bisa mecah intonasi, mecah tone suara, itu dia akan dapat dalam tanda kutip kue yang lebih besar gitu. Jadi misalnya gue suaranya ngebas, gue nggak bisa cempreng, ya udah lo akan berenang di kolam produk-produk yang suaranya bass-bass semua tuh. Cuman kan gue pengen dapat kue yang lebih banyak ya, jadi gue bisa yang cheerful, gue bisa yang nada rendah. Kalau misalnya lo ngelihat postingan Instagram gue tuh, yang beberapa hari ini gue upload itu, yang buat bangga buatan Indonesia itu kan gue lebih pakai tone yang dalam, yang sedikit apa ya, tegas, dalam, whispering gitu. Nah, terus di postingan terbaru gue yang untuk kerja sama salah satu travel, gue pakai intonasinya yang tinggi, yang cheer gitu, yang cheer up, juga tone suara gue pakai yang atas, kayak gitu kan seperti beda karakter kan. Tapi ya disesuaikan, oh yang satu jadi tour guide, yang satu jadi pengumuman untuk negara nih, kayak gitu. Coba dibalik, yang cheerful untuk pengumuman untuk negara, ya kagak mungkin lah gitu. Nggak pas aja gitu. Jadi emang harus menyesuaikan ya, harus bisa Betul. ibaratnya tuh jadi bunglon lah, menyesuaikan kondisi, Ya, apa yang eee, brief-nya seperti apa, menyenangkan kliennya ya. terutama ya, agar mungkin bisa di-calling lagi nih kalau ada project lagi gitu. Nah, itu dia sebenarnya voice over talent tuh PSK, pekerja suara komersil gitu, bukan pekerja seks komersial tapi pekerja suara komersial gitu. Treatmentnya sama PSK, disuruh gaya apa aja harus bisa, disuruh tahan lama harus bisa, mentalnya kuat harus bisa. Tujuannya apa? Biar di kontak klien lagi gitu. Boleh boleh boleh, bener Kak. Iya, gaya dimaksud kan kita harus bisa berbagai macam style dong. Jadi apa aja, bentukan kayak gimana, harus bisa. Tahan lama, ya kita juga harus stamina, harus kuat, dan segala macem gitu ya. Harus tahan banting, mental udah pasti. Ujung-ujungnya biar klien kontak lagi, gitu. Salah satu line yang Kakak inget apa? Iklan yang paling kena banget gitu, kayak mungkin struggle-nya ketika itu bingung mau pakai tekniknya seperti apa, ataukah emang nggak pernah ada? Udah lancar-lancar aja gitu? Udah lancar-lancar aja sih. Kalau dibilang, maksudnya gimana pertanyaannya? Kayak dapat project nih, tapi Kak Bimo bingung mau ngasih karakter suara seperti apa, atau bingung mau Oh, gitu loh. jadi biasanya sebelum kita take atau recording itu kan ada produser yang ngelempar suara-suara saya dan teman-teman yang lagi pitching itu ke agensi atau ke brand yang minta kan. Jadi bisa dipastikan nggak bakal salah casting gitu. Jadi misalnya ada misalnya brand rokok A gitu ya. Brand rokok A ini akan minta produser untuk cariin VO talent yang pas, yang suaranya sesuai dengan karakter produknya. Dapatlah 5, A, B, C, D, E gitu misalnya. Saya di B kan. Oh ternyata alhamdulillah saya yang dapat nih. Ya udah, kan gak jauh-jauh kan dari karakternya. Udah ada persetujuan dari klien juga lah gitu. Jadi kecil kemungkinan untuk salah casting. Jadi udah lancar-lancar aja ya, karena udah melewati proses yang panjang untuk akhirnya bisa dipilih untuk ini nih Kak Bimo nih yang jadi talent di iklan ini gitu. Iya betul seperti itu. Terakhir Kak, Ya. menanggapi impersonet kan beberapa waktu ini rame si Kristo, yang itu. Oh Kristo ya. Heeh. Itu Kristo gimana tuh? Emmanuel ya. Apakah emang orang-orang kayaknya lebih suka kalau orang-orang itu menirukan sesuatu atau menirukan gaya bicara gitu, Pak? Ya sebenarnya impersonate itu juga masuk dalam satu satu payung yang namanya voice talent ya. Kalau dibilang voice talent mah penyiar radio juga voice talent, MC juga voice talent, podcaster juga voice talent. Termasuk teman-teman impersonate gitu, itu juga mereka punya keahlian untuk menirukan kan. Menirukan orang-orang lain gitu. Itu kelebihannya dia. Jadi enak banget, dia udah dapat banget karakter, bermain karakter tuh udah dapat banget.
gitu. Ya kalau dibilang orang-orang lebih suka ya pasti suka, saya aja suka ngeliatin Kristo, gila itu bakatnya parah banget gitu. Skill juga gitu. Bakat sih nggak semua orang bisa. Hiburan juga kan, lucu-lucu juga postingan dia gitu. Tapi kan Kak Bimo juga bikin hiburan nih beberapa apa hari kebelakangan tuh bikin itu yang sama apa temennya yang cewek tuh bikin ini bareng live apa Oh, sama namanya? Putri ya. Itu kan cukup menghibur juga Kak gitu. Iya. Makanya kalau kita bikin yang sama kreator lain kan jatuhnya kayak apa ya? Ya udah kalau impersonate udah Kristo tuh makanannya. Nah, saya bingung kan waktu itu apa ya yang bikin voice over bisa lebih dilihat gitu. Waktu itu ketemu sama Putri dan akhirnya kita bikin pas banget waktu itu momen teman-teman kan jadi kangen liburan gitu-gitu ya. Kita bikin cover untuk flight safety announcement buat salah satu maskapai gitu. Nah, terima kasih nih Kak udah kan apa namanya datang nih di Kata Arka untuk menutup Ya. sesi ngehip ngobrolin tentang hidup. Tips dari Kak Bimo untuk menghadapi pandemi kayak gini untuk bisa kreatif atau menjaga tetap apa ya tetap waras lah Kak di tengah kayak gini tuh gimana Kak? Ya tetap produktif, pastinya harus tetap produktif. Produktif dengan apa yang kita punya. Emang males sih sebenarnya, musuh terbesarnya itu males. Tapi saya yakin ketika udah dimulai itu mau nggak mau kan kita nyebur atau nyemplung gitu ya. Yang penting nyemplungnya dulu itu loh. Kayak teman saya, istrinya jago ngerajut, jago ngejahit. Sekarang bikin channel YouTube untuk belajar bareng ngejahit kayak gitu-gitu kan salah satu kreativitas yang menghasilkan dan produknya bisa dijual di Instagram. Atau teman-teman yang suka berkebun misalnya, bikin aja sesuatu apa yang unik gitu dan melihat momen juga gitu. Kalau mau apa ya, mau struggle juga ngelihat momen dan tetap produktif sih gitu. Dan project selanjutnya dari Kak Bimo apa nih? Yang kiranya mungkin kayak atau buat breakdown kah apa behind the scene lagi ini apa namanya voice over atau ngasih tips-tips tapi lewat video YouTube mungkin atau gimana Kak? Kalau di YouTube pasti saya masih sering upload ya di YouTube tuh. Di YouTube saya di #belajarVO ini saya lagi coba rajinin lagi karena banyak banget yang DM untuk lanjutin channel YouTube Belajar VO. Terus kalau teman-teman emang mau belajar voice over yang lebih spesifik gitu materi-materinya itu bisa follow di @voiceinstitute_Indonesia. Itu saya dan beberapa teman saya juga bikin tempat atau wadah buat teman-teman tuh bisa belajar materi-materi tentang voice over. Kayak gitu sih. Kalau di Instagram saya lebih banyak iklan justru. Ya gimana konten saya iklan semua. Dari bawah sampai atas voice over talent kontennya iklan semua. Iya juga sih. Gitu. Iya. Jika kau punya ruang untuk menunjukkan yang kau banggakan, sediakan juga ruang untuk masa depan. Dengan banggakan buatan mereka, saudara sebangsa kita sendiri, beli produk mereka. Yang berani menantang nasib, bertaruh demi wujudkan mimpi. Yang dari tetesan keringatnya, melahirkan karya, banggakan bangsa. Dengan gigih beradaptasi dalam era digital ini, yang tiap deru usahanya menjadi tiang-tiang kita memajukan negeri. Yang karyanya jadi simbol perjuangan negeri. Bersama-sama jaga ekonomi. Jadilah pejuang untuk negeri. Berikan ruang untuk masa depan bangsa dengan bangga buatan Indonesia. Untuk podcast Kak Bimo nih biasanya gimana nih? Apa namanya update-nya? Apakah akan terus update secara weekly atau update terus juga ya? Karena ngikutin juga asik-asik banget gitu Kak. Obrolannya tuh apa nggak bikin tegang, tapi ada apa sense humornya gitu loh. Iya, jadi kebetulan podcast Malam Kliwon saya kan udah eksklusif juga ya sama Spotify. Jadi emang udah dituntut untuk
kita ngupload seminggu 2 kali itu udah pasti. Kalau di YouTube tuh sebenarnya suka-suka aja sih. Biar punya channel aja sebenarnya di YouTube. Nah, tapi kalau apa namanya, tadi Arka bilang ada sense of humor-nya, memang partner saya si Danu itu memang orang yang hobi riset kan. Saya juga belajar banyak dari dia, yang menyambung obrolan tadi, di tengah pandemi ini apa yang harus dilakukan gitu. Jadi memang si Danu itu udah ngeriset semuanya, dia udah coba benchmark ke kanan kiri, akhirnya terbentuklah nih konsep podcast Malam Kliwon itu jatuhnya adalah horor komedi atau fun horor gitu. Di tengah kita cerita, biar nggak tegang, biar nggak boring misalnya gitu, udah. Kayaknya cuma saya dan Danu udah yang ngecengin setan. Ya itu makanya Sampai bete kali tuh. menjadikan podcastnya Kak Bimo ini salah satu yang menarik dan nggak mainstream gitu loh Kak. Betul, semuanya segala sesuatunya tuh kalau mau nggak bosen dan menarik tuh harus punya USP-nya atau unique selling point-nya. Apa sih kira-kira yang membedakan podcastnya Arkani dengan podcast sejenis kayak gitu? Harus ada USP-nya sendiri biar orang-orang tuh ya kayak Arka tadi. Nah, ini nih yang membedakan nih gitu. Ya udah, terima kasih ya Kak udah datang di podcast Kata Arka, udah mampir-mampir, udah ngasih tahu apa itu voice over dan ngasih tips juga gitu. Iya. Itu Voice Institute Indonesia, itu follow aja. Itu saya sering bikin kelas online di sana, seminggu 2 kali lah. Saya bikin kelas online, dan kalau teman-teman mau ngeliat channel YouTube saya selain podcast yang tentang voice over, itu ada di Belajar VO gitu. Ketik aja itu nanti keluar kok. Ya udah, terima kasih ya Kak Bimo. Ya, sama-sama Arka. Bye. Bye. Hai, kamu sudah selesai mendengarkan podcast Kata Arka dalam episode kali ini. Jangan lupa subscribe podcast ini kalau kamu suka, dan kasih tahu teman-teman kamu yang lain dengan share podcast ini di sosial media kamu. Dan beri rating apabila kamu lagi dengerin di Apple Podcast atau iTunes. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Kata Arka lainnya.